Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fridal Valeda, tahun 2023 izin mempresentasikan hasil dari UAS atau proyek akhir dari analitika data. Yang pertama ada latar belakang. Harapan hidup atau AHM merupakan indikator penting dalam nilai suatu kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai AHM dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, layanan medis, dan kondisi sosial ekonomi. Di Indonesia terdapat perbedaan AHM antara provinsi serta antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan adanya ketimpangan kepembangunan dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan analisis data untuk memahami pola dan karakteristik AHM secara lebih objektif, menggunakan processing, normalisasi, serta metode clustering dan klasifikasi untuk mengelompokkan provinsi ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi, sehingga diperoleh informasi yang tepat dapat mendukung pengambil keputusan berbasis data. Dan untuk deskripsi data angka harapan hidup atau AHM menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2024 merupakan data kuantitatif karena disajikan dalam bentuk angka yang menunjukkan rata-rata umur hidup penduduk dalam satuan tahun berdasarkan skala absolut dan memungkinkan dilakukan perhitungan matematis seperti selisih, rata-rata, serta perbandingan antar wilayah. Data ini bersifat cross-section, yaitu menggambarkan kondisi harapan hidup penduduk sebagai provinsi pada satu periode waktu yang sama, yakni tahun 2024. Selain itu, data ini juga merupakan data agregat karena nilai yang disajikan merupakan hasil perhitungan agregat. Rata-rata penduduk tingkat provinsi, bukan data individu. Untuk selanjutnya kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, pada kode awal ini kita mengimpor data drive. Datanya sudah disimpan dalam drive dan dimasukkan ke Google Colab-nya. Untuk di rendering dalam bentuk file CSV. Untuk selanjutnya penghapusan data atau kolom dari provinsi yang sudah ada. Awalnya kan provinsi Aceh dan Sumatera dan lain-lain ada, dan sekarang sudah tidak ada. Untuk selanjutnya kita akan merename bertujuan untuk lebih luas dan lebih banyak orang yang lebih paham aja, nggak cuma orang Indonesia. Kita ganti dengan woman dan man. Setelah itu kita
normalisasi ini menggunakan Z-score normalization. Selanjutnya kita melakukan clustering dengan metode Cummins. Setelah kita sudah melakukan clustering dengan data ini, maka kita akan visualisasi dengan heat map. Pada clustering ini kan kita bisa menyimpulkan 3 itu dengan cara metode siku-siku. Pokoknya ada yang di Excel itu kita mengambilnya di angka clusteringnya 3. Selanjutnya kita balik ke PowerPoint. Tadi kita sudah melakukan normalisasi menggunakan metode Z-score. Untuk melakukan normalisasi ini menggunakan metode Z-score pada kolom men dan woman, proses normalisasi dilakukan dengan standar discolor yang mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Tujuan langkah ini adalah untuk menyeragamkan skala data agar setiap variabel memiliki pemodelan selanjutnya. Setelah dinormalisasi, beberapa baris awal data ditampilkan untuk memastikan hasil transformasi berhasil diterapkan. Untuk tadi metode clusteringnya menggunakan Cummins. Jumlah clustering ditentukan sebanyak 3 clustering sehingga data dikelompokkan ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik, dan clustering disimpan dalam kolom baru bernama cluster. Grafik ini menampilkan hasil cluster Cummins dengan 3 klaster yang diklasifikasikan sebagai rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan nilai men dan woman yang telah dinormalisasi. Klaster rendah berada pada bagian kiri bawah grafik, menunjukkan nilai yang relatif rendah, dan klaster sedang berada di area tengah, sedangkan klaster tinggi berada di kanan atas atau nilai yang lebih tinggi. Pola sebaran data berbentuk garis diagonal menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, sehingga metode Cummins efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Selanjutnya, yang setelah di clustering, kita mengklasifikasi hasil dengan cluster Cummins dalam kategori
deskriptif rendah dan sedang dan tinggi berdasarkan pusat klaster pada skala data asli. Setiap nomor klaster dipetakan ke label tingkatan yang sesuai, kemudian disimpan dalam kolom bernama tingkatan. Setelah itu distribusi jumlah data. Setiap tingkatan ditampilkan untuk mengetahui persebaran kategori. Visualisasi ulang dilakukan menggunakan scatter plot dengan warna berbeda untuk setiap tingkatan sehingga pola pengelompokan data menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ini untuk hasil visualisasinya. Hasil clustering Kamin yang telah diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan nilai men dan woman yang telah dinormalisasikan. Titik warna merah mempresentasikan tingkatan rendah yang berada di kiri bawah grafik, menunjukkan nilai yang relatif rendah. Titik berwarna biru menunjukkan tingkatan sedang yang dikonsentrasi di area tengah, sedangkan titik berwarna hijau mempresentasikan tingkat tinggi yang berada di kanan atas dengan nilai yang lebih tinggi. Pola sebaran data yang membentuk garis diagonal menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, yang menegaskan bahwa proses clustering berhasil mengelompokkan data secara jelas dan konsisten sesuai tingkatannya. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan proses pengolahan data dilakukan mencakup tahapan pemuatan data, pemilihan dan penyeragaman variabel, normalisasi data, clustering, hingga klasifikasi dan visualisasi hasil data. Harapan hidup laki-laki dan perempuan, woman atau men, dinormalisasikan menggunakan metode Z-score yang menyamakan skala, kemudian dikelompokkan menggunakan metode Kamin dengan 3 klaster. Hasil klaster selanjutnya diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan karakteristik pusat klaster yang pada skala data asli. Visualisasi menunjukkan pemisahan klaster yang jelas serta hubungan positif antara kedua pusat variabel yang menandakan bahwa metode yang digunakan efektif dalam mengelompokkan data secara konsisten. Sehingga demikian hasil analisis memberikan gambaran yang terstruktur mengidentifikasi perbedaan tingkatan harapan hidup dan harapan yang dijadikan dasar untuk analisis lanjutan maupun pengambilan keputusan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih atas presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.